Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Bagaimana cara kita mengimplementasikan atau mengaplikasikan PPH. Jadi yang harus diperhatikan adalah satu, kalau dari pekerjaan ya itu hitungnya neto. Nanti kita lihat ya, latihan 1 kalau nggak salah kita diajarin atau diarahkan untuk hitung penghasilan neto. Usaha juga itu neto. Nah, bagaimana ngitung neto dari usaha juga nanti kita lihat. Oke. Usaha ini, ingat, ini setara dengan pekerjaan bebas. Minggu lalu kita sudah bahas bagaimana membedakan pekerjaan yang atas atau pekerjaan terikat dengan usaha atau pekerjaan bebas di bawah. Juga sudah kita bahas. Juga kita bahas bagaimana membedakan penghasilan dari modal atau investasi. Penghasilan kayak apa tuh yang dari modal atau investasi juga ada. Nah, yang perlu diingat, modal, investasi, dan lain-lain itu bruto. Total 4 ini namanya penghasilan neto. Udah stop situ dulu. Ya. Kalau sudah dapat penghasilan neto, kurangi kompensasi rugi kalau ada. Kapan kita mungkin punya kompensasi rugi? 1, kalau kita punya usaha atau pekerjaan bebas. Itu pun kalau rugi. Ya. Berarti poinnya adalah kalau saya nggak punya usaha atau pekerjaan bebas, ini pasti 0. Kalau saya punya usaha atau pekerjaan bebas, tergantung. Tahun sebelumnya atau paling enggak 5 tahun sebelumnya itu, 4 tahun sebelumnya itu saya ada rugi atau enggak. Rugi itu ya gampangannya biaya lebih besar dari penghasilan. Jadi biaya atau penghasilan 2022 ternyata biayanya lebih besar, kan rugi. Ya. Nah, rugi 2022 itu bisa masuk sini. Ya. Kalau teorinya perpajakan sih nanti Anda belajar itu 22 itu bisa sampai 23, 24, 25, 26, 27. Jadi kalau masih ada sisa rugi sampai 2027 masih bisa terus dikurangin ke penghasilan neto. Tapi kalau ruginya 2022 sampai 27 itu masih ada, sudah expired, nggak bisa lagi dikurangi ke 28. Oke, ini saya review ulang ya, meng-highlight ulang. Nah, neto kurangi kompensasi rugi namanya ini. Penghasilan neto sih, tapi sifatnya atau istilahnya setelah kompensasi rugi. Karena ini orang pribadi maka ada PTKP. PTKP-nya itu tergantung status kan. Status paling kecil itu TK tanpa tanggungan. Itu berapa tuh per tahun? 54. Paling tinggi itu K garis miring I garis miring 3. Itu paling tinggi kan? Itu berapa? 126 juta. Ya. I itu kalau penghasilan istri digabung. Oke. Penghasilan neto setelah kompensasi, kurangi PTKP, dapat PKP. Nah, PKP ini kalau dikali tarif yang 0 sampai 60, 60 sampai berapa? 250 dan seterusnya, ya, tarif progresif, kalau dikali PKP itu ketemu PPh terutang. Tapi kita tidak berhenti di sini. Karena angka PPh terutang tidak semuanya dibayar. PPh terutang ini kan dihitung di akhir tahun. Ini implementasi dari Stelsel real atau nyata. Padahal sebelum akhir tahun saya dapat gaji dipotong. Saya nyetor tiap bulan PPh 25, sudah kita belajar ya. Nah, itu semua kan anggapan. Nah, berarti di akhir tahun nyata kita tandingkan dengan anggapan, makanya kita mix Stelsel. Nah, apa saja yang boleh ngurangin PPh terutang? Nah, ini nih. Yang kiri dan yang kanan. Ya, yang kiri dan yang kanan. Oke, saya sudah terangkan juga. Apa yang kena PPh 21, apa yang kena 22, apa yang kena 23 dan 24, termasuk apa itu PPh 25. PPh 25 itu kalau kita punya usaha, tiap bulan kita nyetor ke negara. Satu yang belum saya jelaskan itu yang tengah. Yang tengah belum saya jelaskan. Ada yang namanya penghasilan kena PPh final. Ya, ada yang namanya penghasilan dipotong PPh final. Jadi kayak gini konsepnya. Ada penghasilan
dipotong PPh 21. Enggak apa-apa, karena PPh 21 bisa jadi tax credit. Ngurangin ini kan, ada penghasilan dipotong PPh 22. Contoh kita jual ke pemerintah dipotong PPh 22. PPh 22 yang dipotong pemerintah bisa jadi tax credit, ngurangin yang kuning ini nih. Tapi ada penghasilan dipotongnya bukan 21, 22, 23, 24 tapi PPh final. Ini tolong diingat-ingat. Kalau ada penghasilan dipotong PPh final, maka di akhir tahun dia nggak perlu ditotal di sini. Saya ulang ya. Semoga yang ngobrol juga bisa multitasking sambil dengerin saya. Ya. Kalau ada penghasilan kena PPh final, ini kan stelsel real akhir tahun ya. Maka penghasilan yang kena PPh final itu di akhir tahun tidak perlu ditotal di sini. Bagaimana caranya saya tahu Pak itu PPh final atau enggak? Nanti kalau Anda makin tinggi belajarnya udah nggak perlu diajarin, Anda tahu ini kena PPh final. Tapi di hukum pajak khususnya saya akan tulis di soal. Penghasilan ini kena PPh final. Berarti saudara-saudara jangan gabung di sini. Jangan taruh di sini. Ya. Jangan taruh di sini. Termasuk kalau umpama ya, kan kalau saya dapat gaji 100. Dipotong PPh anggap aja 5, PPh 21 ya. Gaji kan kena PPh 21, dipotong PPh 5. Maka gajinya saya taruh sini kan. Tapi nanti PPh-nya ngurangin ini kan. Betul ya? Penghasilannya saya taruh sini, gaji. PPh-nya saya kurangin dari yang kuning. Tapi kalau PPh final, penghasilannya gak usah masuk sini. PPh-nya gimana? Boleh nggak ngurangin yang kuning? Nggak boleh. Wong penghasilannya nggak masuk, masa PPh-nya boleh ngurangin yang sini? Namanya aja sudah final. Final itu apa? Akhir tahun udah nggak perlu dihitung-hitung lagi. Baik masuk di sini ataupun ngurangin yang bawah. Nah contoh PPh, penghasilan yang kena PPh final itu sebenarnya relate dengan kita. Yang paling gampang itu bunga tabungan. Di buku tabungan ya atau rekening koran kalau kita dapat bunga dari bank, itu kena PPh kan? Dipotong PPh. Ya. Nah PPh tadi itu sifatnya final. Artinya apa? Akhir tahun saudara-saudara, Anda nggak perlu masukin bunga tabungan itu di sini. Harusnya kan bunga tabungan itu dari investasi ya. Nggak usah masuk sini bunga tabungan. Kenapa? Karena sudah kena PPh final. PPh yang dipotong oleh bank atas bunga tabungan, anggap aja bunga tabungan kita 100. Dipotong bank 10. 100-nya nggak usah masuk sini, 10-nya jangan ngurangin yang kuning. Beda sama gaji ya. Gaji masuk di sini, PPh-nya ngurangin ini. Karena gaji itu kena PPh yang tidak final. Hanya yang final yang tidak masuk, PPh-nya juga nggak boleh ngurangin yang bawah. Sekali lagi, saya akan sebutkan di soal. Tapi Anda nanti makin lama akan paham, oh penghasilan ini kena final, ya makin terbiasa. Apalagi anak pajak yang belajar pajak terus akan tahu penghasilan kayak apa yang kena final. Satu lagi yang pasti saudara-saudara, kayak warisan. Warisan itu sifatnya apa sih? Itu penghasilan tapi nggak kena PPh, berarti ya jangan masuk sini juga kan? Di akhir tahun walaupun ada kata-kata dapat warisan, nggak usah ditotal di sini. Wong nggak kena PPh ngapain saya total di sini? Gitu ya. Jadi di akhir tahun ada 2 yang nggak perlu ditotal. 1, kalau dapat PPh final, itu juga konsekuensinya yang kuning nggak perlu dikurangin. 2, bukan objek pajak. Yang sering dikasih contoh di hukum pajak adalah warisan. Oke, sebelum masuk latihan ada pertanyaan? Harusnya tadi sudah di-record ya. Oke, ini pertanyaan pertama. Kita masih mau ngitung, ya, kita masih mau ngitung penghasilan neto dari pekerjaan. Kemarin banyak yang diskusi japri, nggak apa-apa, saya senang karena berarti mau belajar. Udah, nggak usah bingung-bingung. Ini tok, ya, yang masuk dalam hitungan penghasilan neto dari pekerjaan, yaitu apa? Gaji bruto, kurangi biaya jabatan. Ngitungnya gimana biaya jabatan? 5% dari gaji bruto kalau per tahun maksimal 6 juta, per bulan maksimal 500. Terus selain biaya jabatan, ada namanya iuran pensiun atau hari tua,
selama itu dipotong dari gaji karyawan. Ya. Jadi kalau dibayarin sama pemberi kerja, ya nggak masuk di sini, sama sekali nggak masuk. Mau jadi penambah atau pengurang nggak ada. Ya. Jadi kalau dia dipotong dari gaji karyawan, itu jadi pengurang. Apa aja? Hanya iuran pensiun dan hari tua. Berarti iuran koperasi, premi asuransi dan semacamnya, apapun yang memang mengurangi gaji karyawan yang nggak masuk di sini. Pak, bagaimana kalau ikut pensiun tapi di luar kantor? Kan ada kayak gitu ya. Ya itu kan mirip kayak saya bayar iuran koperasi kan. Memang penghasilan saya dipotong, tapi kan nggak masuk di sini tuh. Yang dimasukkan di sini adalah kalau dibayar karyawan dipotong dari gaji. Jadi kalau saya ikut asuransi atau pensiun di luar kantor, ya itu enggak jadi pengurang di sini. Oke, kita lihat soal nomor 1. Betul ya, brutonya 200 ya? Nomor 1, bruto berapa? Atau saya belum rubah mungkin jawabannya. Berapa bruto soal nomor 1? 240. 5%-nya berapa? 12, berarti nggak boleh ya? Nggak boleh, nah. Oke. Iuran pensiunnya per tahun berapa? Kita bahas dulu yang kedua. Mendapat potongan 2.400.000 selama tahun 2023. Boleh nggak yang kedua itu? Hah? Masa nggak boleh? Iuran pensiun kok dipotong dari itu. Berarti 2.400.000. 2.400.000. Lagi yang ketiga. Yang ketiga boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nggak ada di yang tadi itu kan. Hanya iuran pensiun, iuran hari tua. Ini apa? Di sini saya ganti iuran koperasi, apa iuran serikat pekerja, apapun selama bukan iuran pensiun atau hari tua. Ya, jadi yang 600 nggak masuk. 1.200.000. Nah, di sini ada kata-kata membayar sendiri. Membayar sendiri itu berarti bukan dipotong dari gaji. Ya, minggu lalu ada yang sempat nanya. Nggak apa-apa, ini namanya latihan. Berarti kalau nanti ada apa kuis atau tugas atau apapun itu, atau tes atau UTS, sudah tahu ya. Yang benar-benar boleh jadi pengurang hanya iuran pensiun dan hari tua, itu pun dipotong dari gaji. Berarti yang keempat juga nggak boleh karena membayar sendiri. Berarti ini 0. Betulkah segitu? 231.600. Ada pertanyaan soal 1? Berapa menit ini selesai soal 1 ini? Enggak ada 5 menit, betul? Dan saya bolak-balik nanya Anda, gimana kalau Anda kerjain sendiri? Mungkin 1 menit selesai. Iya enggak? Betul ya, tadi kan saya bolak-balik nanya ya, enggak ada 5 menit selesai. Jadi kalau Anda bilang soal ini sulit berarti kurang latihan. Ya saya sejago ini karena terus-menerus ngajar gitu ya. Berarti Anda harus terus-menerus buka juga dan latihan dong. Jadi kalau dikasih kuis, 1 soal ini 1 menit, berarti 15 menit selesai dong sampai soal nomor berapa tuh, 5 harusnya ya, kalau latihan. Jadi kurangi bertanya juga, kalau Anda bertanya itu kan ngurangin waktu lagi. Kurangi buka buku, nyari lagi di mana tempatnya ya kan. Kecuali udah tahu, oh nih saya kasih tanda nih. Oke, penghasilan neto dari pekerjaan ada pertanyaan? Nah kalau yang nomor 2, berapa sih batasan untuk apa
boleh milih pakai norma atau tidak pakai norma? Berarti ini asumsinya apa? Bukan harus sebenarnya, dia boleh milih. Batasnya berapa tadi? Oh, nomor 2 belum. Oh, masih 7M, sorry ya. Hitunglah penghasilan neto dari usaha, sorry saya sudah langsung lompat. Hitunglah penghasilan neto dari usaha apabila, oh ini sudah di atas. Berarti mau nggak mau harus pembukuan. Berarti ini jadi tidak masuk, nggak relevan ini. Ya sudah, gampang banget. Berarti berapa penghasilan neto usahanya yang nomor 2? 7 kurang 2,9. Ya. Yang boleh milih yang nomor 3 ya. Ini belum saya upload ya, Excelnya nanti saya upload. Yang boleh milih kan nomor 3. Nah, sekali lagi ya kita sepakat ya. Kalau ada soal dia di bawah 4,8 ya, itu Anda asumsi dia pakai norma. Ya, kita sepakat itu pakai norma. Jangan Anda langsung bilang, "Pak, saya konsultannya loh, saya minta dia pakai pembukuan, jadi gini cara ngitungnya ya." Bukan itu. Konsepnya adalah kita asumsikan dia pakai norma sehingga Anda tidak ngurangin dengan biaya, tapi apa? Pakai norma yang soal 3. Ya kan? Soal 3. Tapi ingat nggak sebelum kita bahas yang soal 3, ingat nggak minggu lalu? Ada juga yang batasan 4,8 loh untuk pengusaha. PPh final berapa persen? Nah, jadi nanti jangan bingung ya, nanti saya yang sebutkan. Ini dia pakai norma atau pakai PPh khusus yang 0,5%. Karena tidak semua pengusaha itu boleh pakai yang 0,5%. 0,5% dari apa ya? Ya kayak norma dari bruto kan? Dari omset kan? Tapi bulanan kalau yang 0,5. Gitu ya. Satu yang perlu diingat, supaya Anda ingat nanti sampai Anda lulus bahkan kerja, norma itu hanya untuk orang pribadi. Hanya untuk orang pribadi, itu pun orang pribadi kayak apa yang boleh pakai norma? Kalau dari sumber penghasilannya, apakah semua sumber penghasilan bisa pakai norma? Hanya yang, nah itu kan angkanya. Saya nanya sumber penghasilannya. Ada berapa sumber penghasilan? Berapa? 4. Berarti yang boleh pakai norma hanya usaha atau pekerjaan bebas. Pekerjaan tetap atau terikat nggak boleh, modal nggak boleh, lain-lain nggak boleh. Gitu ya. Nah nanti kalau ditanya, yang usaha apakah pasti boleh pakai norma? Lihat dulu omsetnya. Gitu ya cara atau langkah stepnya mutuskan. Oke berarti yang nomor berapa kita? 3 ya. Nomor 3 adalah 4,7 kali 70. Silakan, ada diskusi? 4,8 itu kalau ekstrim 4,8 gimana? Kalimatnya bilang apa? Sampai 4,8 boleh pakai norma atau di atas 4,8 yang boleh pakai yang tidak boleh pakai norma. Gimana bahasanya? Sampai dengan atau melebihi? Sorry, sampai dengan atau lebih kurang yang boleh pakai norma. Kalau pas nggak boleh, berarti kalau pas mau nggak mau harus pembukuan. Baca baik-baik kalimatnya ya, kita lihat. Saya buka aja slide-nya. Biar sama-sama. Tapi saya jarang sih keluarin soal pas gitu ya. Jadi apa? Kalau kita, oh ini yang khusus, sorry ini yang khusus. Nah ini. Kurang dari 4,8 boleh pakai norma, berarti pas 4,8 harus pembukuan. Oke, soal 4.
Nah, di sini ada kata-kata dikenakan PPh final. Kalau tadi kan apa? Yang nomor 3 apa? Tidak ada PPh final, ya kan? Yang nomor 3. Yang 4 ini dikenakan PPh final. Intinya adalah untuk yang nomor 4 ini, dia harus nyetor pajak ke pemerintah berapa? 0,5% dari, boleh nggak ngurangin dengan 50? Boleh nggak 200 kurangin dengan 50 terus kali 0,5? Atau boleh nggak 200 kali 70% baru kali 0,5? Nggak boleh. Langsung 0,5% kali 200. Jadi sebenarnya netonya berapa? Netonya berapa dalam tanda kutip? Kalau 150 berarti 0,5 kali 150 dong. Neto ini kan dasar untuk dikalikan tarif kan? Iya kan? Jadi dalam kasus ini netonya itu sama dengan bruto. Karena yang dikali tarif kan ini 200, betul? Kalau Anda kurangin dengan 50 dapat 150, itu berarti 0,5 kali 150, padahal kan 0,5% itu kalinya 200. Ya. Jadi neto itu jangan langsung dipikirkan pasti dikurangin. Buktinya, ya, buktinya. Tadi ada baris pekerjaan, usaha, modal investasi dan lain-lain. Kalau di total namanya kan penghasilan neto kan. Padahal dari modal dan lain-lain harusnya pakai apa? Bruto. Jadi jangan kecampur ya, neto itu enggak melulu harus dikurangi dari biaya. Neto itu enggak melulu 200 kali 70%, enggak. Ya, dalam kasus ini karena ini kena PPh final, dia ini netonya sebenarnya. Ya, untuk diketahui. Namanya aja latihan. Boleh salah. Tapi kalau ujian udah nggak boleh. Ya, betul. Betul. 0,5% langsung kali bruto. Itu pun ya, ini saya kayaknya salah nulis angka, saya mau bikin 2M. Ini kalau 200 juta kan masih di bawah berapa? 500, ini kan per bulan. Nanti kalau setahun dia harusnya sudah berapa? 2,4. Jadi soal ini juga bisa didebat karena ini bulan kapan. Kalau bulan ke-1 dan 2 pasti, bulan ke-1 dan 2 pasti apa? Free dong. Kan batasannya berapa? 500. Paham ya? Untuk PPh khusus itu batasnya kan 500 juta ya. Ada tadi di slide. Masih ingat ini? Berarti kalau per bulan 200, bisa jadi bulan pertama dan bulan kedua dia masih bebas. Kan masih 400. Tapi bulan ketiga dia kena PPh 0,5% kali, enggak dong, kali 100 dong. Bulan keempat, ya sudah 200, bulan kelima kali 200, bulan ke-6 kali 200. Jadi ini soal mungkin perlu diperjelas lagi di bulan kapan ini Pak. Kalau bulan 1 dan 2 harusnya belum ada PPh, kan masih 200 plus 200. Bulan ketiga pun ada PPh hanya 0,5 kali 100. Yang full 0,5% kali 200 itu mulai bulan keempat dan seterusnya. Itu kan ditulis 200 per bulan kan? Paham ya? Jadi harusnya soalnya lebih dirinci 200 Januari, 200 Februari, 200 Maret. Karena kan nggak mesti tuh penghasilan per bulan sama, ini kan asumsi aja. Paham? Jadi ini mengingatkan ada yang dapat norma, ada yang boleh pakai PPh khusus. Anda nggak perlu pusing di soal diketahui. Ini dapat norma, ini dapat PPh khusus. Oke. 1 sampai 4 ada pertanyaan?
Ya, PPh khusus itu dikenakannya PPh final. Jadi sebenarnya PPh final itu bagian dari PPh khusus. Karena kalau bicara PPh yang umum ya kayak PPh 21, PPh 22, disebut khusus karena orang biasanya pakai norma. Yang di bawah 4,8 pakai norma. Untuk orang-orang tertentu ya, utamanya yang jualan barang itu tidak, artinya tidak bisa milih pakai norma, dia harus pakai PPh khusus. Jadi PPh khusus ini wajib. Nggak bisa saya di bawah 4,8, saya pakai norma aja, nggak bisa. Kalau kamu masuk atau usahamu itu masuk sebagai bagian dari yang wajib pakai PPh khusus, ya mau nggak mau kamu harus ikut yang 0 sampai 500 nggak kena, di atas 500 sampai 4,8 itu kenanya 0,5. Jadi itu hanya istilah aja ya. Jadi PPh khusus tapi kenakannya PPh final. Ada PPh khusus bisa jadi nggak kena PPh final. Ya, khususnya ini karena dia dibandingkan dengan yang biasanya pakai norma. Yang lain? Ya. Ya berarti kalau mau lebih rinci, Anda tulis bulan ke-1 200 belum kena PPh. Bulan kedua 200 belum kena PPh. Bulan ketiga yang kena hanya 100, 0,5%. Bulan keempat sampai 12, biar disingkat kan, kena PPh-nya 0,5% kali 200. Gitu ya. Ya. Kalau 200 juta per tahun ya sudah pasti di bawah berapa? 500 juta kan? Ya nggak usah, berarti nggak kena pajak. Yang mana ini pertanyaannya? Saudara-saudara, PPh khusus yang 0,5% itu PPh bulanan. Makanya kalau di soal atau pencatatan atau laporan kita ke kantor pajak harus laporan bulanan. Gitu ya. Empat koma delapan. Maksudnya apa? Apa poinnya? Mau nanya apa? Kenapa kalau sudah 1 tahun 4,8? Maksudnya itu mungkin gini, Pak, bagaimana kalau dalam 1 tahun, mungkin sampai bulan November saya masih 4,7. Di bulan Desember saya dapat 200, kan sudah 4,9. Itu kan pertanyaannya. Nah itu berarti masuk tahun depan saya sudah nggak pakai PPh khusus. Saya sudah harus pembukuan. Kan sudah di atas 4,8. Gitu ya. Mulai tahun depannya, umpama ekstrimnya ya. Ekstrimnya tadi Desember. Bagaimana kalau di Agustus, Pak? Bulan Juli saya sudah 4,7. Bulan Agustus kalau di total 200 saya jadi 4,9. Berarti sudah di atas 4,8 kan? Nggak apa-apa. Selama 1 Januari itu kondisi saya pakai 0,5 berarti sampai Desember saya tetap 0,5. Tapi mulai Januari tahun depan saya harus pakai PPh umum. Jadi tidak lagi pakai PPh khusus yang 0,5%. Termasuk kalau pertanyaannya gini, Pak, saya ya tahun lalu 5M tahun 2022. Berarti boleh nggak pakai PPh khusus atau norma? Tahun lalu saya 5M brutonya. Boleh nggak tahun 2023 pakai norma atau PPh khusus? Nggak boleh. Mau nggak mau harus pakai pembukuan. Ternyata 2023 saya cuma 4M. Berarti 2024 kalau saya memang wajib pakai PPh khusus, saya mulai pakai PPh khusus. Jadi dia startnya mulai 1 Januari lagi. Gitu ya? Mungkin arah pertanyaan gitu. Tetap 0,5%. Enggak, tetap 0,5. 500 itu akumulasi loh ya. Jadi tadi 200 Januari kena PPh khusus enggak? Enggak. 200 lagi Februari kena PPh khusus enggak? Enggak. 200 lagi Maret. Nah, 200 tambah 200 tambah 200 kan sudah 600. Berarti yang kena itu hanya 600 kurang 500. Berarti bulan Maret hanya kena
100. Masuk lagi April, itu sudah 800. Berarti sudah pasti kena. 500-nya sudah nggak usah dilihat, kan sudah lewat kita sejak Maret. Betul ya? Jadi jangan tiap bulan kurangin 500, bukan gitu. 500 itu akumulasi. Betul. Betul. Kenapa nggak masuk di akhir tahun? Karena, oh bukan gitu, karena apa? Ada pertanyaan bagus nih. Pak, kalau saya usahanya kena PPh khusus, berarti di akhir tahun, ini nggak perlu diisi Pak. Saya bilang iya, kenapa? Saya kena PPh khusus, karena di bawah 4,8. Ya, akhir tahun ini nggak perlu diisi. Kenapa? Kata kuncinya apa? PPh final. Karena PPh-nya PPh final 0,5%, makanya di sini nggak perlu diisi. Ya, thank you sudah ingat. Itu ya. Kenapa kalau pakai norma ini tetap diisi? Karena norma itu hanya pengali kan terhadap bruto. Tarifnya tetap tarif umum, bukan tarif khusus, bukan PPh final. Norma tetap masuk sini. Yang lain, silakan. Kita selesaikan dulu ya latihan berikutnya ya. Tadi sampai nomor 4, iya. Tergantung tadi saya bilang, per bulan Anda hitung. Per bulan. Ada bulan nggak kena, ada bulan hanya kena 100, ada bulan kena 200. Ya. Nomor 5, lanjut ya. WP-nya belum menikah berarti TK. Ini tahun 2023 ada anak angkat adopsinya 2 Januari berarti nggak masuk. Ada anak angkat adopsi 1 Agustus 2022. Oke, berarti TK 1 ya. Ayah kandung pensiunan pegawai swasta dapat uang pensiun. Nggak masuknya karena apa? Kalau nggak dapat uang pensiun, masuk. Kata kuncinya apa itu? Tanggungan sepenuhnya. Ada ya, coba baca di slide. Yang boleh masuk itu keluarga sedara atau semenda garis lurus selama jadi tanggungan sepenuhnya. Jadi kalau dia masih dapat uang pensiun, itu sebenarnya nggak ditanggung sepenuhnya oleh saya. Ya. Oke, berarti masih berapa tadi? TK 1. Adik kandung. Ini kan apa garis, bukan lurus tapi garis ke samping. Berarti TK ya sudah 54 juta ditambah ini nomor 5. Oke, coba lihat nomor 6. Coba lihat nomor 6. Ada WPOP, menikah. Ada 3 tanggungan yang boleh masuk.
Berarti sementara ini statusnya adalah K3. Ya kan? Nah, kita diminta ngitung berapa PPA terutang, bukan sekedar PTKP ya. Kalau K3 atau KI3. Iya kan? Kalau digabung atau tidak digabung. Berarti kalau nanti dia digabung, yang A-nya itu pakai ini, PTKP-nya yang B pakai ini, ya kan? Oke. Tapi ini yang diminta bukan sekedar PTKP, sekali lagi PPA terutang. Nah, saya ajarin sekarang gimana ngitung PPA terutang kalau digabung sama yang apa? Tidak digabung. Ya. Sampai penghasilan neto, bahkan sampai PPA terutang, ya, baik A maupun B, ingat-ingat ini. Baik A maupun B sampai ngitung PPA terutang yang paling bawah, kalau di slide saya yang warna kuning tadi ya, itu sama baik A maupun B. Kita lihat, ya, kita lihat. Penghasilan neto dari suami, ya, baik dari pekerjaan maupun usaha, juga dari usaha istri, ya, investasi suami maupun lain-lain, itu semua ditotal. Tolong saya dilihat angkanya sama enggak nih? Tolong dilihat angkanya sama enggak dengan soal. Sama. Saya kecilin biar semua kelihatan ya. Oke. Oh, justru dibesarin. Oke. Sampai 9672 ada pertanyaan? Sampai 9672 ada pertanyaan? Itu 1M ya. Makanya saya tanya tadi sama enggak angkanya dengan soal? 1M, 1M ya. Oh, oke. Saudara-saudara lihat kenapa tadi 1,1? Penghasilan dari investasi itu sifatnya harus bruto. Berarti harusnya 1M-nya bukan 1M tapi harus ditambah 100. Yang nomor bawah itu kan belum dipotong, berarti dia tetap 1M. Penghasilan lain-lain dan investasi itu kan kenanya yang bruto. Berarti nggak boleh tuh 1M yang atas, harus 1M plus 100. Makanya di sini 1,1. Nih, dari investasi. Nah, itu apa cara untuk kita memahami bahwa oh ada yang neto, ada yang bruto. Neto itu hanya boleh pekerjaan dan usaha. Investasi dan juga lain-lain harus bruto. Oke, ada lagi pertanyaan sampai 9672. Saya ulangi ya. Mau A, mau B, mau digabung atau tidak, kita sampai dengan PPA terutang itu hitungnya sama. Nah, berarti ini hitung PPA terutangnya nih. Benar nggak dapat 3035? Atau saya salah mengurangi? Coba Anda hitung sendiri, bandingkan dengan hitungan saya. 9546, berarti selisihnya itu kan di atas 5M ya, berarti selisihnya 4546, itu yang dikali 35. Itu masih PPA terutang berdua ya, suami dan istri ya. Betul kah 3035? Oke, betul. Nah, sekarang berapa kredit pajaknya suami, berapa kredit pajaknya istri? Ada nggak di situ? Nah, saudara-saudara, ya, ini kita asumsi, sekali lagi kalau ketemu soal kayak gini ya, ini kita asumsi ini kredit pajak suami. Nanti akan beda loh A dan B kalau ini ada punya suami, ada punya istri. Ya. Jadi ini asumsikan punya suami ya. Kalau saya nggak tulis, itu punyanya suami. Jadi memang dalam berbagai kondisi itu yang diasumsikan sebagai WP itu suami.
Bisa nggak istri punya NPWP, suaminya nggak? Itu kasusnya khusus banget. Suaminya mungkin sakit, suaminya mungkin punya kondisi di mana dia nggak bisa kerja, nggak bisa beraktivitas sehingga nggak bisa dapat penghasilan. Istrinya yang jadi WP, tapi itu kan khusus banget. Di soal akan ditulis tuh. Kalau masih umum berarti semuanya milik suami. Termasuk tanggungan. Tanggungan itu asumsi punyanya suami. Ya. Karena suami itu yang jadi WP dalam tanda kutip. Oke. Nah sekarang kita sudah ketemu PPA terutang. Karena A itu digabung, kita nggak perlu pusing ya, kredit pajaknya suami atau istri, pokoknya boleh dikurangi, iya kan? PPA terutang kurangi kredit pajak itu bisa ketemu kurang bayar, bisa ketemu lebih bayar. Kenapa ini jadi lebih bayar? Karena kredit pajaknya kalau di total berapa? Kredit pajak 1 dan 2 tuh. Lebih besar dari 3M. Jadinya kan lebih bayar kan? Kalau lebih bayar 28A, kalau kurang bayar PPh pasal 29. Wah, udah mulai familiar dengan istilah-istilah itu tuh. Nanti masuk perpajakan, dosennya kaget loh. Kok bisa canggih gitu kan? Ya udah diajarin dikit, Pak. Ini kebetulan kasusnya lebih bayar ya. Bisa aja nanti soal lain kasusnya kurang bayar, jangan kaget. Itu kalau digabung. Gimana kalau dipisah? Tapi sebelum ke B ada pertanyaan dulu yang A. Yang belakang dulu. Boleh aja di total. Jadi pertanyaannya itu gini saudara-saudara. Pak, kenapa tax kreditnya ini nggak di total aja jadi berapa nih? 4,6 ya? Kenapa enggak 3 kurangi 4,6? Kan hasilnya sama. Iya, betul. Secara teknis matematika iya. Cuma nanti saudara-saudara, kalau kita belajar PPh 25, harus dipisah. Cara hitung PPh 25 itu dari sini. Kita nggak akan belajar PPh 25, tapi besok kalau di perpajakan Anda ditanya, berapa PPh 25-nya? Itu dari sini. Dibagi 12. Paham ya? Jadi kenapa ini dipisah untuk Anda terbiasa nanti kalau diminta ngitung PPh 25 itu dasarnya dari PPh terutang kurangi kredit pajak 1. Tapi kalau saya cuma nanya berapa lebih bayar atau kurang bayar, boleh Anda total. Boleh. Toh kita pengen lihat yang bawah toh kan? Itu ya. Siapa tadi yang depan mau nanya tadi? Saudara-saudara, penghasilan yang kurang dari PTKP itu harus dilihat dari dua, apa istilahnya? Dua timeline. Halo? Kalau saya kurang dari PTKP sebelum akhir tahun, saya tetap kena pajak. Contoh ya. Per bulan berapa sih kalau saya 54 juta 1 tahun? 4,5. Anggap aja saya kerja di Petra. Dapat gaji atau honor dari Petra 4 juta. Petra tetap potong pajak dari saya. Karena itu dilakukan sebelum akhir tahun. Tapi kalau akhir tahun dia di total dan tetap di bawah 54, pasti akhir tahun dia akan tidak kena pajak. Berarti kondisinya apa berarti kalau ada kondisi kayak gitu? Sebelum akhir tahun saya dipotong pajak tapi akhir tahun saya tidak kena pajak. Gimana? Lebih bayar. Sudah paham? Ya. Nah pertanyaannya, boleh digabung nggak? Ya iya wong di akhir sebelum akhir tahun dia dikenain pajak berarti dia digabung. Yang nggak boleh digabung itu yang apa tadi? PPh final dan satu lagi bukan objek pajak. Itu aja yang nggak boleh digabung. Gitu ya. Bukan gitu. 54 itu per tahun, 4,5 itu per tahun. Berarti kalau kamu mau dapat per bulan, 54 plus 4,5 bagi 12. Iya kan? Saudara-saudara, halo. Bedain, halo. Bedain 4,5
yang didapat dari 54 dibagi 12 dengan 4,5 yang didapat dari status kawin. Status kawin 4,5 itu tetap 1 tahun. Berarti kalau mau dapat per bulan berapa? Bagi 12. 54 tambah 4,5 bagi 12. Gitu ya. Oke. Sekarang gimana kalau digabung? Kalau tidak digabung. Saudara-saudara, walaupun ada istilah tidak digabung atau B tadi ya, walaupun ada istilah itu, ya, itu maksudnya kayak gini nih. Suami sama istri itu ngitung pajak sendiri-sendiri. Gitu ya, itu yang disebut tidak digabung. Jadi istri punya NPWP, suami punya NPWP, suami lapor SPT, istri lapor SPT. Tapi ngitungnya tetap harus digabung dulu. Saya ulangi ya, ngitungnya harus tetap digabung dulu paling tidak sampai angka 3035. Oke, paling tidak sampai angka 3035. Nah, di sini saya kasih catatan. Walaupun kasusnya tidak digabung, nanti lama-lama saya minta jelasin sendiri ya. Oke, walaupun statusnya B tidak digabung, itu ngitungnya tetap harus digabung dulu, paling enggak sampai angka 3035. Jadi itu yang disebut PPh terutang gabungan. Nah, sekarang kita ngitung berapa PPh terutangnya suami, berapa PPh istri. Caranya adalah pakai caranya matematika. PPh terutang suami. Caranya adalah proporsional, saudara-saudara. Proporsional dari apa kira-kira? Berapa penghasilannya suami dibanding 962 dikali PPh terutang. Suami itu berapa sih penghasilannya? Total aja di sini ya. Suami itu 182 plus 400 plus 100 plus 1, berarti 6382. Ya, itu suami. Oke. 290. Nah, ini jadi dasar untuk hitung berapa bagiannya suami, berapa bagian istri. Berarti suami itu sama dengan 6M dibagi 9M. Baginya dengan yang neto ya, jangan PKP ya. Karena PKP ini kan sudah ada PTKP yang baginya dengan 962. Lalu nanti dikali dengan
PPh terutangnya berapa sih? 3035. Itu punya suami. Tapi punya istri berapa? Ya bisa Anda pakai proporsional, juga bisa langsung kurangi ya. Tapi punya istri itu sama dengan KM kurangi 2. Jelas ya? Jadi PPh terutang kalau digabung hanya sampai di sini. Kalau ditanya berapa PPh kurang bayar tadi, ini kurangi aja dengan 4, berapa tadi? 4,6 ya. Itu kalau digabung yang A. Tapi kalau itu tidak digabung tetap dihitung sampai sini. Tapi nanti bisa ada punya suami, ada punya istri. Nah, kalau tadi soalnya itu kredit pajak 1 dan 2 punyanya suami, berarti suami statusnya apa? Kurang atau lebih atau mirip? Kalau yang tadi, yang A, saudara-saudara, ini kan PPh terutang keduanya, betul ya? Terus karena itu digabung, mau ini punyanya suami atau istri kan nggak masalah. Semua boleh mengurangi kan? Setelah lebih bayar 1,564. Ini kan lebih bayarnya gabungan. Betul? Satu keluarga, satu NPWP. Tapi kalau yang terjadi tidak digabung, anggap aja ini punyanya suami, dua-duanya. Yang 2,8 dan 1,8. Apa yang terjadi dengan suami? Lebih bayarnya berapa? Berarti lebih bayarnya suami adalah pakai angka ini. Langsung saya tulis total ya. Total kredit PPh suami itu didapat dari 2,8 plus 1,8, 4,6. Suami statusnya adalah apa lebih bayarnya? 2M, ya. Istri. Apa yang terjadi dengan istri? Kurang bayar berapa? 1M. Kan kita asumsi tidak ada kredit pajak ini kan. Tadi kan dua-duanya itu katanya punya suami. Jadi istri PPh terutangnya 1M, 032. Kredit pajaknya nggak ada, berarti ini sama dengan PPh terutang sama dengan PPh kurang bayar atau PPh total. Ya. Kalau di praktek boleh, tapi kan tadi kita bilang soalnya soal kita asumsi semuanya kita. Jadi tergantung soal. Ya, itu kan saya maksud cuma tulis. PPh kredit PPh 1 dan 2, saya nggak tulis punya siapa, kita asumsi punya suami. Tapi kalau saya bisa, ya berarti harus dikurangi tergantung punya suami atau istri. Ya. Oh, itu tadi kan pertanyaannya. Sama. Jadi soal tadi nggak ditulis kredit pajaknya siapa. Kita anggap itu punya suami. Tapi kalau di soal saya buat punya suami sekian, punya istri sekian, ya kurangin dengan angka masing-masing dong. Punya suami kurangin dari 2M, punya istri kurangin dari 1032 ya. Yang lain? Ayo yang perhatikan diajarin temannya. Yang tadi memperhatikan tolong temannya diajarin. Ya, yang lain. Gimana?
Ada yang terikat, ada yang bebas. Nah, ada pertanyaan gini, ini berarti saya nggak pengen jelasin lebih detail ya, karena itu sekali lagi nanti masuk di perpajakan. Tapi intinya gini, di praktek itu ada kayak gini saudara-saudara. Kalau istri bekerja di orang, ingat-ingat ya, istri bekerja di orang dan hanya satu tempat kerja, selain itu dia nggak dapat penghasilan lagi, maka itu nggak perlu digabung. Punya istri itu dianggap final. Ya, punya istri itu dianggap final. Oke. Jadi akhir tahun pun itu nggak digabung dengan suami. Istri dipotong di tempat kerja, sudah selesai. Apa tadi kasusnya? Istri kerja di orang dan hanya satu tempat kerja. Di luar itu dia nggak dapat penghasilan. Itu kasusnya nggak digabung. Pasti nggak digabung. Bukan pilihan ya, pasti nggak digabung. Tapi kalau melanggar yang tadi, melanggar yang saya sebut barusan ya, kerja di orang dan hanya satu tempat kerja, maka istri boleh milih digabung atau tidak. Kita bicara di praktek ya, kita bicara di praktek. Apa contohnya coba? Kasus istri boleh milih digabung atau tidak. Contohnya apa berarti? Dia dapat penghasilan dari apa? Usaha. Usahanya 1, 2, 3 atau berapa? Dia buka salon. Digabung, dia boleh nggak milih digabung atau pasti nggak boleh digabung? Boleh, boleh itu berarti bisa milih kan? Karena itu kan bukan dari kerja di orang, hanya kerja di orang dan satu tempat yang pasti nggak digabung. Kalau di luar itu boleh milih digabung atau enggak. Buka salon hanya satu, kan bukan kerja di orang tuh. Boleh kalau mau digabung. Kalau nggak digabung, boleh juga. Cuma kan ngitungnya digabung dulu ya. Nanti diproporsional. Sudah dapat nggak? Siapa namanya? Cara ngitungnya. Sudah. Gampang kok itu matematika itu. Oke. Sekarang saya nanya. Kerja di orang tapi 2 kantor. Satu di PTA, satu di PTB. Shift 1, shift 2 gitu. Saking butuh duit. Bisa nggak? Bisa aja kan? Gimana itu? Pasti nggak digabung atau boleh kalau mau digabung? Boleh, wong syaratnya cuma yang satu itu tadi, di luar yang satu itu tadi boleh digabung. Jadi pertanyaan ini pertanyaan praktis. Kalau di soal ya tergantung kasus ya, digabung atau tidak digabung gitu ya. Yang lain. Oke, kasus 6 selesai baik yang A maupun B. Silakan kalau yang sampai 6A, 6B ini, nomor 1 sampai 6A, 6B ada pertanyaan? Nanti Excelnya saya bagi. Nah, saudara-saudara, halo. Latihan kedua ini kita mau ngitung PPA terutang, nggak tahu apakah sampai PPA kurang bayar atau enggak. Kita mau ngitung PPA terutang atau sampai PPA kurang bayar. Kita lihat deh. WP ini punya penghasilan neto dari pekerjaan sekian. Nah soal ini sangat memudahkan Anda karena Anda nggak perlu ngitung kan, sudah dikasih tahu ya. Tapi kalau saya bikin soal, brutonya sekian, biaya jabatan sekian, biaya lain-lain sekian, Anda harus ngitung. Ini enggak, ini udah dikasih. Nah, dia punya PPh 21. Ingat, kalau itu tidak final, berarti PPh-nya ini boleh jadi apa? Tax credit. Berarti nanti ini disimpan dulu nih yang 84 di bawah jadi tax credit. 2, ada penghasilan bruto fiskal dari usaha dagang elektronik 5M.
Neto fiskalnya 600 juta, 5M sudahlah tutup mata di atas 4,8, berarti mau nggak bisa pakai norma dan juga tidak pakai PPh khusus, ya kan? Oke, tapi hitung dulu dong penghasilan neto fiskalnya. Nggak usah dihitung lagi, sudah ada, ya kan? Penghasilan neto fiskal, ya kan? Jadi ini cuma penanda bahwa kita tidak pakai norma, ya kan? Kan yang mau kita cari penghasilan neto dari pekerjaan dan dari usaha, ini sudah diketahui loh. Jadi ini yang nanti ditambahin dengan 525. Nomor 3, jual ke bendaharawan pemerintah. Ya, sudah termasuk dalam penghasilan fiskal. Berarti ini itu sudah masuk di sini. Angka 500 itu sudah masuk di sini. Soal ini hanya mau ngomong, dia dapat PPh 22. Berarti angka ini masih perlu ditotal nggak dengan 525 dan 600? Nggak usah karena sudah kata-kata sudah termasuk, berarti sudah masuk di sini. Tapi PPh 22-nya nanti jadi apa? Kredit pajak atau tax credit. Nomor 4. Apa yang kita lakukan dengan nomor 4? Tadi baru saya jelaskan. Berarti nanti akhir tahun tidak perlu digabung. PPh-nya juga tidak bisa jadi tax credit. Ya kan? Ini nggak perlu digabung yang nomor 4. PPh-nya yang 10 juta juga nggak bisa jadi tax credit. Kalau nomor 5? Karena bukan objek juga nggak perlu digabung. Ya. Tapi kalau ini kan dapat warisan. Terus dia jual, itu jadi penghasilan kena pajak. Ini kan kasusnya dia dapat warisan itu nggak kena pajak. Tapi kalau warisannya dia jual, itu baru kena pajak. Cuma kan di sini nggak ada kasusnya ya. Ini hanya dia dapat warisan. Nah sekarang kita masukkan hitungannya. Cek hitungan Excel saya benar nggak ya dengan angka yang ada di soal. Sebentar, mana hitungan Excel? Ah ini. Sebentar. Penghasilan neto dari pekerjaan 525. Saya gedein. Penghasilan dari usaha berapa? 600. Saya kasih tanda merah ya kalau sudah dibahas ya. Ini sudah dibahas karena ada di soal. Ya kan? Terus apa lagi? Nomor 3 perlu masuk kan? Karena sudah masuk di angka yang 61. Ya kan? Oke. Nomor 4 itu dari investasi, tapi investasinya nol. Kenapa? Karena PPh. Warisan itu penghasilan lain-lain. Tapi di sini nggak ada karena warisan bukan objek. Oke, lihat keterangan yang lain. Istri dapat penghasilan itu dari pekerjaan bebas. Ini neto ya, bukan bruto. Kalau brutonya 1M berarti pilihannya dia pakai norma atau PPh khusus yang final itu. Ini kan neto, berarti kita nggak perlu tahu brutonya. Di sini ada PPh 25. Berarti dia itu pasti bukan PPh. Karena kalau PPh khusus PPh-nya bukan PPh 25, melainkan final. Nanti digabung nih. Ingat ya, ini kesepakatan kami. Kalau di situ tidak ada kata-kata apa, digabung atau dijadikan, tapi soalnya bilang kayaknya soal pertama. Kalau tidak ada kata-kata itu digabung. Berarti yang 1M di total ke sini. Yang 1M di total ke sini. Ini saya kasih keterangan, dapat digabung. Tidak diperoleh dari
akhirnya istrinya pengen hitung sendiri. Masih digabung, tapi boleh nggak dia hitung sendiri nanti? Boleh. Cuma waktu hitung sendiri itu tetap digabung dulu. Cuma kan kenyataannya padanya susah ya. Ya, jadi kata-kata digabung ini juga nggak serta-merta kalau digabung itu ditambah, kalau tidak digabung tidak ditambah, bukan gitu. Tidak ditambahnya itu nanti di bawah yang dikatakan. Ini, ya. Ini sudah masuk semua ya. Kita hitung lagi. Ada kata-kata penghasilan anak, kok nggak masuk di sini ya? Anak pertama itu dapat penghasilan itu dari pekerjaan. Gimana tuh? Istri bisa dijauh, masa anak kan? Ada keterangan di bawah nggak PTKP-nya? Anak pertama 20 tahun, saudara-saudara. Kalau ada penghasilan sekarang, dulu. Tapi kalau orang tua akan di dalam kali Anda dari 19 tahun dan punya penghasilan adalah Anda di dalam status PPKP sekarang menjadi satu dan Anda sudah keluar. Tadi Anda wajib jadi PP, harus jadi PP. Kalau sekarang itu nggak bisa dinikmati kan? Anaknya sudah 20 tahun, berarti yang 300 juta itu nggak perlu masuk di salah satu di antara ini. Tapi kalau saya ganti, anak pertama itu usianya masih 17 tahun dalam penghasilan, ya gabung apa-apa. Kalau dia punya kredit pajak itu boleh jadi dia masih bisa masuk kredit pajak. Atapnya 18, dia tetap 18. Ya, sekarang saya nanya, bagaimana kalau dia di atas 18 itu punya penghasilan? Masuk ya TKP. Orang tuanya kan bisa masuk kan? Kalau kita anak yang belum tidak kemarin dari sama. Jangan jadi ada orang kita. Oke. Tuh. Terus ada lagi nggak penghasilan lain? Oh, ada sisa kerugian fiskal. Tahun 2018. Ini tahun berapa sih soalnya? 2023. Berarti 18 itu bisa dikurangi ke 19, 20, 21, 22, 23. Masih bisa ya? Oke. Apa tadi 100 juta? Oke, berarti kita kurangi dengan 100 juta. Dapat 2025 terus yang boleh masuk PTKP yang mana sih? Ini boleh? Enggak, karena dia kan sudah WP sendiri. Nomor 2 dan 3. Nomor 4. 10 Agustus 22 loh. Berarti per 2023. Masuk ya. Berarti KI 3 harusnya ya. Jadi dia bisa dapat full 126. Coba hitungin PPA terutangnya.
Oke, sampai PPH terutang ada pertanyaan? Dapat 513. Kalau KI itu kan dapat tambahan 54. Kalau untuk WP 54. Kalau K kan dapat 4,5. Tanggungannya kan dapat 4,5 per tanggungan. Kalau istri digabung lagi 54. Ada kan penghasilan istri yang digabung ya? Dari pekerjaan bebas kalau nggak salah tadi kan? Makanya dia dapat 54 lagi. Sekali lagi sampai 513 ada pertanyaan? Jelas? Sekarang ada kredit pajak PPh 21 punya siapa nih? Ada di soal ya? Punya suami. Kalau PPh 22? Ini karena jual barang ke pemerintah ya? Angkanya sama? 7,5? Oke. Terus ada PPh 25 suami dan istri. Di soal ada enggak? PPh 25 suami dan istri. Punya istri 3,6, punya suami 18. Ada ya? Sudah. Hasilnya kurang bayar ya. 513 kurangi 4 kurangi 91 kurangi 21 dapatnya 400. Ini saya kecilin aja biar kelihatan yang atasnya. Sebelum kelihatan. Nah, ini. Ini PPh terutang. Ini PPh terutang. Kredit pajaknya itu 91 dan 21. Jadi 513 kurang 91 tambah 21 ketemunya kurang bayar berapa tuh? 402,25 atau PPh 29. Dapat. Masih tetap. Sekali lagi, kalau tidak digabung, hitungnya itu tetap masih sama sampai angka PPh terutang. Berarti PTKP-nya kan tetap KI. Ya. Mau suami mau istri tetap KI. Sebelum tax credit, betul. Yang lain? Tadi ada PPh yang tidak digabung di atas, ada penghasilan yang tidak digabung di atas, itu sifatnya apa? Final. Ya, final. Ini saya terangkan juga semua. Ya, di sini saya terangkan semua. Kenapa tidak digabung di atas, di bawah ada. Nanti saya kirim Excelnya ke Anda. Ya, oke. Kita selesai. Berarti apa tadi kesepakatannya setiap Jumat jam 7:30. Ruangannya saya segera umumkan. Terima kasih. Oh ya, nah ini juga saya mau sampaikan. Besok soalnya saya kirim, besok Selasa, ya. Ini relaksasi lah ya. Karena hitungan nih, hitungan yang pasti latihan ini pun belum langsung masuk ya. Besok saya kirim, Anda submit hari Rabu jam 9. Ya, 9 pagi dong. Wong dikirimnya besok, ya. Jadi ketua kelas ingatin saya untuk kirim besok ya. LMS. Kumpulinya di LMS. Apa? Halo, mulai masuk Jumatnya minggu depan. Atau mau ketemu saya lagi minggu ini? Tunggu. Tunggu.